Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono SE AK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2023H serta teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Tiara Putri Azhara dengan NIM akhir 207, Nanda Triaini dengan NIM akhir 232, Meryl Zia Putri dengan NIM 256, dan Asrufiana dengan NIM 274. Yang pertama ada klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Ada 3 interaksi kelompok untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang pertama ada perusahaan yang membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada pengguna atau user. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditur, dan badan-badan pemerintah. Yang ketiga ada profesi akuntansi. Yang membentuk kelompok ketiga dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Konflik muncul karena setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan ingin menunjukkan kinerja terbaik, pengguna ingin andal untuk keputusan ekonomi, dan profesi akuntansi bertugas menjembatani keduanya dengan menjaga kepatuhan informasi terhadap standar. Oleh karena itu, regulasi akuntansi dan standar pelaporan keuangan sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini dan mengurangi potensi konflik. Selanjutnya menuju ke arah perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4. Accounting Research Division dari Accounting Principles Board atau APB dibentuk untuk memotivasi dilakukannya riset mengenai dalil-dalil dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Setelah itu, APB merekomendasikan definisi tujuan dari akuntansi dan konsep-konsep, prinsip dan terminologi dasar yang dikenal sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk dihitung dan diuraikan. Tujuan-tujuan tersebut diringkas menjadi 3 bagian, yaitu tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Kemudian, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Lalu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Lalu untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Lalu untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan penggunaan laporan. Lalu tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan. Yang pertama adalah relevansi, yaitu pemilihan informasi yang memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka, lalu dapat dimengerti dan informasinya harus jelas, lalu dapat diverifikasi atau didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Lalu netralitas, yaitu informasi akuntansi ditunjukkan kepada kebutuhan umum dari pengguna. Lalu ketepatan waktu untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu komparabilitas, yang berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. Lalu kelengkapan informasinya telah memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain. Kemudian yang kedua, laporan kelompok studi mengenai tujuan laporan keuangan. Yang pertama ada metode yang digunakan. Ada 2 kelompok studi untuk pembuatan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama ada Komite WIT, diberi tugas untuk memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Dan yang kedua ada Komite Trublat, ditugaskan untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan, yaitu dengan menentukan siapa yang membutuhkan laporan keuangan, informasi apa yang mereka butuhkan, seberapa banyak dari informasi yang dibutuhkan, dan kerangka apa yang dibutuhkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua ada tujuan laporan keuangan seperti yang dinyatakan dalam laporan Trublat.
Lebih lengkapnya ada 12 tujuan, tetapi dibagi menjadi 6 tingkatan tujuan yang diambil dari laporan Rublat. Yang pertama ada tujuan dasar dari laporan keuangan, kedua tujuan yang menyebutkan pengguna dan kegunaan yang berbeda-berbeda dari informasi akuntansi, yang ketiga tujuan yang menyebutkan kekuatan menghasilkan atau earning power perusahaan dan kemampuan manajemen atau akuntabilitas sebagai jenis informasi yang dibutuhkan. Tujuan selanjutnya adalah tujuan yang menyebutkan sifat dari informasi yang dibutuhkan sebagai faktual dan interpretatif. Yang kelima, tujuan yang menguraikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan sebelumnya. Lalu yang keenam, beberapa rekomendasi khusus untuk laporan keuangan yang dibuat agar dapat memenuhi tujuan-tujuan sebelumnya. Federation of Accounting Standard Board menyadari pentingnya tujuan laporan keuangan dan perlunya standar yang konsisten. Hal ini timbul akibat beberapa masalah pelaporan keuangan yang dikritik oleh FASB, yaitu beragam metode akuntansi untuk fakta yang sama, penggunaan metode akuntansi yang kurang konservatif, pencadangan untuk meratakan pendapatan secara artifisial, tidak adanya peringatan dini atas masalah likuiditas, optimisme berlebihan dalam estimasi pemulihan aset, pendanaan tidak tercatat di neraca, kesalahan dalam penilaian materialitas, dan bentuk lebih diutamakan daripada substansi. Tujuan proyek kerangka konseptual FASB yaitu membantu penetapan standar dan meningkatkan kepercayaan pada pelaporan keuangan. Kerangka konseptual itu juga berfungsi sebagai konstitusi dalam akuntansi, yaitu menghubungkan tujuan, asas, dan konsep akuntansi, menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan, menjadi pedoman dan menentukan peristiwa yang harus diperhitungkan dan cara pelaporan. Manfaat kerangka konseptual yaitu yang pertama, sebagai panduan bagi FASB dalam menetapkan standar akuntansi, referensi untuk pertanyaan akuntansi tanpa standar spesifik, 3. Membatasi subjektivitas dalam pembuatan laporan keuangan, 4. Meningkatkan komparabilitas dengan mengurangi metode alternatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas permasalahan dalam kerangka konseptual. Dalam proses pengembangan kerangka konseptual AARF Australian Accounting Research Foundation dan dewan terkait harus menyelesaikan beberapa masalah konseptual yang mendasar. Permasalahan ini mempengaruhi bentuk dan isi dari Statement of Accounting Concept atau SACS atau pernyataan konsep akuntansi. Isu yang pertama yaitu orientasi neraca versus laporan laba rugi. Nah, terdapat dua pendekatan utama dalam menentukan pendapatan suatu entitas selama periode pelaporan. Yang pertama itu ada pendekatan aset atau kewajiban, yaitu asset or liability view. Pendekatan ini menyatakan bahwa pendapatan dan beban hanya terjadi akibat perubahan nilai aset dan kewajiban. Nah, kritik terhadap pendapatan ini tidak mengakui item debit dan kredit jika tidak dianggap sebagai manfaat ekonomi atau sumber daya bagi entitas, dan juga hanya mengakui pendapatan dan beban yang berasal dari perubahan ekonomi saat ini, sehingga dianggap kurang mampu menangani kompleksibilitas dari bisnis model. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan pendapatan atau beban, revenue or expense view. Pendekatan ini berfokus pada pencocokan atau matching antara pendapatan dan juga beban. Pencocokan dilakukan dalam dua langkah, yaitu pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip realisasi, lalu pengakuan beban yang didasarkan dengan tiga cara, yaitu menghubungkan sebab akibat, lalu mengalokasikan sistematis dan rasional, pengakuan langsung seperti untuk biaya pemasaran dan administrasi. Kritik terhadap pendekatan ini yaitu mengakibatkan pengakuan dalam laporan posisi keuangan terhadap item seperti beban tangguhan atau kredit tangguhan dan cadangan yang sebenarnya bukan sumber daya ekonomi maupun kewajiban. Isu yang kedua yaitu definisi. Jadi definisi dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban itu menjadi isu atau permasalahan karena perbedaan perspektif dalam akuntansi itu dapat mempengaruhi cara pelaporan dan interpretasi laporan keuangan. Contohnya di pendekatan aset atau liability view yang menekankan keseimbangan antara aset dan liabilitas serta pengaruhnya terhadap ekuitas. Dalam pendekatan ini, laba diukur berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Lalu ada revenue or expense view, yaitu yang fokus pada pencocokan pendapatan dan beban untuk mengukur kinerja perusahaan dalam suatu periode. Implikasi terhadap standar akuntansi yaitu jika lebih menekankan ALV, maka pelaporan keuangan menjadi berbasis nilai aset dan kewajiban yang akurat daripada pencocokan pendapatan dan beban. Isu yang selanjutnya adalah konsep pemeliharaan modal atau pengembalian modal. Jadi pemeliharaan modal itu membedakan return on capital yang merupakan laba setelah modal dikembalikan, lalu return of capital
yang merupakan pengembalian modal awal. 4 konsep pemeliharaan modal yaitu financial capital atau unit uang. Modal dianggap tetap dalam jumlah nominal. Lalu financial capital, daya beli umum, modal tetap dalam daya beli real disesuaikan dengan inflasi. Lalu physical capital atau unit uang, kapasitas produksi tetap dalam nilai moneter. Lalu physical capital yaitu daya beli umum, kapasitas produksi tetap dan nilai real setelah inflasi. Isu yang selanjutnya yaitu metode pengukuran mana yang harus digunakan. Jadi di akuntansi itu ada banyak sekali metode pengukuran yang bisa digunakan, yaitu ada historical cost, yaitu berdasarkan harga perolehan awal, ada current cost berdasarkan biaya kini, ada current exit value yaitu berdasarkan harga jual saat ini, expected exit value berdasarkan harga jual yang diharapkan, lalu ada juga present value of expected cash flow yaitu berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Selanjutnya, perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi berkembang untuk memberikan pedoman dalam pelaporan keuangan hingga 1982. FASB telah menerbitkan beberapa Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC untuk bisnis dan organisasi non-bisnis. Jadi di ini tuh ada 4 tingkatan. Yang tingkat 1 itu menjelaskan tujuan akuntansi yang tercantum dalam SFAC nomor 1 dan nomor 4. Lalu di tingkat 2 ada konsep fundamental itu nomor 2 dan 3. Lalu di tingkat 3 itu ada pedoman operasional itu di SFAC nomor 5 dan 6 hingga 7. Lalu di tingkat 4 itu ada mekanisme penyajian akuntansi, yaitu standar pelaporan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan posisi keuangan yang digunakan untuk menyampaikan. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Nah, untuk tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, FASB menerbitkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya mencakup satu laporan keuangan, tetapi juga cara mengomunikasikannya, informasi terkait sumber daya, kewajiban, dan penghasilan perusahaan. Nah, tujuan utama pelaporan keuangan itu yaitu memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lain untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Selanjutnya, membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas prospektif, termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hasil penjualan surat berharga. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai sumber daya informasi kewajiban dan dampak transaksi yang mengubah sumber daya tersebut. Yang keempat, menyediakan informasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu yang membantu menilai prospek masa depan. Yang kelima, yaitu menyampaikan informasi tentang perolehan dan penggunaan kas pinjaman pembayaran kembali dan faktor yang mempengaruhi likuiditas serta solvabilitas. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai tanggung jawab manajemen terhadap pemilih atas penggunaan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh, mendukung manajemen dan direktur dalam mengambil keputusan sesuai keinginan pemilik. Dan yang terakhir, yaitu pelaporan keuangan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Kemudian tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis. Jadi, organisasi non-bisnis ini tidak memiliki indikator kinerja seperti laba dan tidak beroperasi untuk mencari keuntungan. Nah, karakteristik utama organisasi non-bisnis itu apa saja? Jadi, karakteristik yang pertama itu sumber daya diperoleh dari penyediaan tanpa mengharapkan imbalan ekonomi proporsional. Yang kedua, beroperasi untuk tujuan selain penyediaan barang atau jasa yang berorientasi pada laba. Tidak memiliki saham yang dapat dijual atau dialihkan sebagai klaim atas sumber daya. Nah, untuk tujuan utama pelaporan keuangan organisasi non-bisnis yaitu yang pertama, memberikan informasi berguna bagi penyedia sumber daya dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya. Yang kedua, menyediakan informasi untuk menilai jasa yang diberikan dan kemampuan organisasi untuk melanjutkan layanan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan informasi untuk menilai akuntabilitas dan kinerja manajemen termasuk kepatuhan terhadap mandat anggaran dan batasan donor. Yang keempat, menginformasikan tentang sumber daya ekonomi, kewajiban sumber daya bersih, dan pembenahannya. Nah, selanjutnya, mengukur kinerja organisasi secara berkala untuk mengevaluasi perubahan sumber daya bersih dan mencapai layanan. Kemudian, menyediakan informasi likuiditas termasuk perolehan dan penggunaan kas, pinjaman, dan faktor lain yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, melibatkan penjelasan manajemen untuk membantu pengguna memahami dampak transaksi dan kejadian terhadap organisasi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep-konsep fundamental. Nah, untuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Jadi, FASB Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 menguraikan karakteristik kualitatif untuk menilai kualitas informasi akuntansi. Jadi kualitas yang utama itu ada relevansi dan keandalan. Nah, untuk relevansi sendiri ini tuh informasi harus mempengaruhi keputusan pengguna dengan menilai prediktif, yaitu membantu memprediksi kejadian masa depan. Nilai umpan balik mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Ketepatan waktu harus tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk yang keandalan yaitu informasi harus dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang pertama, dapat diverifikasi, maksudnya bisa diuji ulang oleh pengukur independen dengan hasil yang konsisten. Yang kedua, netralitas, jadi bebas dari bias atau pengaruh untuk mencapai hasil tertentu. Dan yang terakhir, ketepatan penyajian, yang artinya menggambarkan secara akurat kejadian atau transaksi. Lalu kualitas sekunder yang pertama ada komparabilitas, jadi memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Dan yang kedua konsistensi, maksudnya kebijakan akuntansi yang diterapkan secara stabil dari periode ke periode kecuali ada alasan kuat untuk perubahan. Kemudian batasan-batasan penyusunan informasi. Jadi yang pertama itu ada pertimbangan biaya sampai dengan manfaat. Nah, jadi manfaat informasi ini tuh harus lebih besar daripada biayanya. Yang kedua, materialistik, maksudnya informasi itu dianggap material jika berpengaruh signifikan pada keputusan pengguna. Kemudian elemen-elemen laporan keuangan menurut SAFC nomor 3 dan nomor 6. Elemen-elemen laporan keuangan itu yang pertama ada aktiva, yaitu sumber daya yang dikendalikan perusahaan dengan manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua ada kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa di masa depan. Yang ketiga ekuitas, yaitu kepentingan residu pemilik setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat investasi oleh pemilik, yaitu meningkatkan ekuitas dari kontribusi aset atau jasa oleh pemilik. Yang kelima distribusi kepada pemilik, maksudnya penurunan ekuitas akibat pengalihan aset atau jasa ke pemilik. Yang keenam laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas selain dari transaksi pemilik termasuk pendapatan dan kerugian lainnya. Yang ketujuh pendapatan, yaitu arus masuk aset atau pengurangan kewajiban dari aktivitas utama perusahaan. Yang kedelapan beban. Beban ini itu arus keluar aset atau timbulnya kewajiban karena aktivitas utama perusahaan. Yang kesembilan keuntungan, yaitu peningkatan ekuitas dari aktivitas insidental atau sampingan. Dan yang terakhir kerugian, yaitu penurunan ekuitas dari aktivitas insidental atau sampingan. Baik, untuk pembahasan submateri laporan-laporan lain yang pertama, di sini ada laporan perusahaan, di mana laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan perusahaan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar dari pelaporan keuangan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa kembali mengenai ruang lingkup dan juga sasaran dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dan dilihat dari kebutuhan-kebutuhan dan juga kondisi modern. Seberapa jauh laporan perusahaan ini memenuhi sasaran yang dinyatakan akan dibuktikan oleh beberapa temuan-temuan utama dan juga rekomendasinya. Yang pertama, di sini ada filosofi dasar dan titik awal dari The Corporate Report bahwa laporan keuangan hendaknya sesuai dengan ekspektasi penggunaannya oleh pengguna potensial. Yang kedua, di sini ada laporan tersebut harus memberikan tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada entitas ekonomi yang memiliki dampak pada masyarakat melalui aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga, laporan tersebut harus mendefinisikan para pengguna sebagai pihak yang memiliki hak wajar atas informasi, di mana kebutuhan akan informasi tersebut hendaknya disadari oleh laporan-laporan perusahaan. Yang keempat, untuk memenuhi tujuan fundamental dari laporan tahunan yang ditetapkan oleh filosofi dasar, disebutkan bahwa tujuan karakteristik yang diharapkan yaitu bahwa laporan perusahaan harus relevan, dapat dimengerti, dapat diandalkan, lengkap, objektif, tepat waktu, dan juga dapat diperbandingkan. Untuk yang kelima, setelah mendokumentasikan keterbatasan dari praktik-praktik pelaporan yang ada saat ini, maka diusulkan perlunya laporan-laporan tambahan berikut, seperti laporan nilai tambah, laporan ketenagakerjaan, laporan pertukaran uang dengan pemerintah, laporan transaksi dalam mata uang asing, laporan prospek-prospek di masa depan, dan juga laporan tujuan. Selanjutnya ada laporan STEM. Pendekatan yang diusulkan oleh laporan
laporan STEM ini bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan juga kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat. Permasalahan konseptual STEM yang rumit dan harus dihadapi oleh para akuntan dalam perumusan standar antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada masalah alokasi, di mana akuntan harus membuat pengukuran secara berkala atas posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam prosesnya, serta harus mengembangkan metode-metode alokasi yang sistematis dan juga rasional. Untuk masalah kedua yaitu masalah laba, di mana laba dianggap dan didefinisikan sebagai hasil dari pembanding biaya terhadap pendapatan atau sebagai perubahan dalam aktiva bersih dari ekuitas selama satu periode berlangsung. Masalah yang ketiga adalah fokus pelaporan, di mana konsep kepemilikan melihat urusan-urusan keuangan perusahaan melalui mata dari pemiliknya. Untuk masalah yang keempat ada konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal yang paling cocok yang digunakan sebagai konsep permasalahan konseptual. Masalah yang kelima adalah dasar valuasi aktiva. Dasar valuasi aktiva yang digunakan sebaiknya adalah biaya historis, biaya penggantian, nilai bersih yang dapat direalisasikan atau nilai bagi perusahaan. Untuk masalah yang terakhir atau masalah yang keenam adalah kenyataan ekonomi, di mana masalah mengenai bagaimana memperhitungkan goodwill terutama yang dihasilkan secara internal dan pengguna laporan perusahaan. Untuk yang pertama, tujuan pelaporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya ataupun bisa sebaliknya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan juga kuat. Yang kedua adalah para pengguna laporan perusahaan, di mana pengguna menuntut akuntabilitas namun permasalahan yang utama harus dapat dipecahkan untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan hak untuk mendapatkan privasi. Ada 15 kategori rentang pengguna laporan perusahaan. Yang pertama adalah pemegang saham, lalu kreditor jangka panjang, kreditor jangka pendek, analis dan penasihat yang melayani pihak-pihak di atas, lalu para karyawan, para direktur non-eksekutif, para pelanggan, pemasok, kelompok-kelompok industri, serikat pekerja, departemen dan kementerian pemerintahan, publik, badan-badan regulatoris, perusahaan-perusahaan lain baik domestik maupun asing, dan yang terakhir adalah para penyusun standar dan riset-riset akademik. Kebutuhan pengguna dan kriteria pelaporan keuangan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan pengguna, di mana terdapat kesulitan dalam menentukan modal keputusan dari para pengguna. Laporan STEM menekankan bahwa salah satu masalah tersulit dalam pengembangan standar akuntansi muncul dari adanya tidak kepedulian kita terhadap sifat dari proses pengambilan keputusan dan mengenai rasionalitas proses mental yang digunakan oleh pengguna dalam mencapai kesimpulannya. Untuk yang kedua adalah kriteria untuk menilai kualitas dari standar dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mendefinisikan kriteria penilaian yang merupakan sebagai alat ukur, di mana penyusun standar sekaligus para pembuat dan pengguna dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dapat memutuskan apakah laporan keuangan yang telah diterbitkan memang benar, memenuhi kebutuhan dari para pengguna dan juga tujuan dari pelaporan keuangan tersebut. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua, ada karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Untuk kategori yang terakhir atau yang ketiga, yaitu karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk kesimpulannya adalah kerangka konseptual akuntansi berperan sebagai pedoman dalam pengembangan standar akuntansi. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan seperti konflik kepentingan dan juga keterbatasan dalam menyelesaikan masalah praktis. Meskipun dianggap sebagai konstitusi akuntansi, kerangka konseptual tidak memiliki kekuatan hukum dan seringkali mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan praktik bisnis. Kritik terhadap efektivitas dari kerangka konseptual akuntansi ini tetap ada, terutama terkait keandalan estimasi dan fleksibilitas penerapan. Namun, keberadaan kerangka konseptual akuntansi tetap memberikan manfaat yang sangat penting dalam menciptakan standar akuntansi yang lebih terarah dan juga konsisten, meskipun perkembangannya ini berlangsung secara bertahap. Sekian penjelasan materi mengenai kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.